Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran, dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Itu salah satu kutipan favorit saya, dan ada sebuah kisah indah di buku The One Thing karya Gary Keller yang selalu saya ingat. Menjelang akhir buku ada cerita tentang seorang ayah dan anaknya. Saya akan parafraskan dengan versi saya sendiri karena sudah lama sekali sejak terakhir saya membacanya. Ceritanya begini. Seorang ayah sedang menidurkan anak lelakinya. Ia berkata, "Nak, besok ayah libur seharian. Hanya kita berdua. Kita akan bermain, bersenang-senang, dan menikmati hari ini bersama." Anaknya sangat senang sampai hampir tak bisa tidur. Ia bersemangat, hari esok terasa seperti hadiah. Sang ayah mengucapkan selamat malam, mematikan lampu, dan keluar dari kamar. Anak itu pun akhirnya tertidur dengan senyum. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Sang ayah sedang duduk di meja dapur, menikmati kopi dan membaca koran. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil berlari menuruni tangga. Anaknya muncul dengan wajah berbinar, duduk di depan ayahnya dan berkata, "Yuk, ya, yuk main. Sekarang waktunya bersenang-senang." Sang ayah tersenyum. Ia juga senang, tapi seperti banyak dari kita, ia berpikir, mungkin akan lebih nikmat kalau aku punya 15 menit lagi. Selesaikan kopi ini, baca koran sebentar. Lalu muncul ide. Ia merobek koran yang sedang dibacanya. Di halaman itu ada gambar bola dunia. Ia sobek jadi 20 bagian, lalu meletakkannya di depan anaknya. "Nak, ini puzzle. Kalau kamu bisa menyusun dunia ini kembali, kita langsung pergi dan main." Anaknya langsung mulai. Sementara itu, sang ayah santai, berpikir punya waktu. Tapi tak lama kemudian, hanya sekitar 1 atau 2 menit, anak itu menarik-narik lengannya. "Ayah, aku sudah selesai." Sang ayah kaget. "Sudah? Mana mungkin?" Dan benar saja, gambar dunia itu sudah tersusun rapi. "Nak, kok bisa secepat itu?" Anaknya menjawab, "Tadi waktu satu potong jatuh ke lantai, aku lihat dari bawah meja kaca. Ternyata di balik gambar dunia ini, ada gambar seorang pria. Jadi aku susun pria itu. Dan saat pria itu tersusun, dunia juga ikut tersusun." Itu dia, pelajaran yang begitu dalam. Ketika kamu menyusun dirimu, dunia pun ikut menyatu. Dan itu adalah salah satu pelajaran terpenting yang pernah saya dapatkan. Saya ingin membagikan 3 hal yang bisa membantu kita menyusun diri. 1. Temukan bintang utaramu. Bintang utara adalah arah hidupmu. Tujuan tertinggimu. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya, banyak dari kita melewatkannya. Tanpa arah yang jelas, kita tersesat. Kita hidup mengikuti ekspektasi orang lain, bukan dari dalam diri sendiri. Dulu saat saya berusia 26 tahun, saya tersadar. Saya kuliah agar bisa dapat kerja bagus, lalu naik tangga karier. Tapi setelah 4 tahun bekerja, saya mulai bertanya, apakah saya harus hidup hanya untuk menunggu akhir pekan? Haruskah saya bangun setiap hari dengan beban, melakukan hal yang tidak saya cintai? Saat itu saya sadar, hidup saya adalah hasil dari semua iya yang pernah saya ucapkan. Segala sesuatu dalam hidup saya, dengan sadar atau tidak sadar, saya izinkan untuk ada di sana. 2. Lepaskan yang tidak lagi perlu. Setelah tahu arahmu, tanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku tinggalkan? Terkadang pertumbuhan bukan tentang menambah, tapi tentang melepaskan. Buku Essentialism oleh Greg McKeown mengajarkan saya bahwa kesederhanaan adalah kunci. Terkadang kita harus kosongkan ransel hidup kita dari beban yang tak perlu. Lihat ulang bagaimana kita menghabiskan waktu, energi, perhatian, apa yang membawa kita maju, dan apa yang justru menahan. 3. Mulai.
sekarang. Terdengar simpel, tapi ini yang paling sulit. Karena kita sering menunda sampai semuanya sempurna. Padahal, kebenarannya adalah, kamu tidak seharusnya tahu semuanya di awal. Hidup memang kacau. Tidak ada peta yang sempurna. Tidak ada momen siap. Kamu jalan dulu, lalu sambil jalan, kamu belajar, kamu menyesuaikan. Seperti studio ini, tempat saya bicara sekarang, saya tidak tahu apakah pencahayaannya pas, apakah mikrofonnya cukup dekat. Tapi, saya mulai saja. Karena kalau saya tunggu sampai sempurna, video ini tidak akan pernah ada. Kesempurnaan itu penyamaran dari ketakutan. Dan waktu terbaik untuk mulai adalah sekarang. Saya ingin menutup dengan ini. Saat kamu menyusun pria itu, dunia akan menyesuaikan. Dunia ingin kamu menang. Semua alat sudah ada di sekitarmu. Kamu hanya perlu menyusun bagian dalam dirimu. Dan dunia akan jatuh ke tempatnya. Jika kamu berada di titik paling gelap, justru disitulah kamu harus tetap melangkah. Saat kamu merasa paling rapuh, itulah saat untuk menjadi paling kuat. Keberanian bukan berarti tidak takut. Kekuatan bukan berarti tidak pernah lemah. Tapi keberanian adalah terus berjalan meski takut. Dan kekuatan adalah tetap berdiri ketika dunia ingin kamu jatuh. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Langit akan terbuka, dinding akan runtuh, bumi akan berguncang, dan kamu akan menemukan dirimu kembali. Karena di balik semua tantangan, Tuhan menyelipkan satu hal yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingatlah, hidup terjadi di sini dan sekarang. Setiap momen adalah kesempatan untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Jika video ini membawa ketenangan untuk Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak konten positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap hadir, tetap bersyukur, dan semoga hari Anda penuh kebahagiaan.